lagi yang sedikit darimu, yang bisa kau berikan supaya Tuhan yang melipat gandakan. Kalau manusia melipat gandakan paling dari 2 jadi 5, tapi kalau Tuhan dari 2 bisa 5 juta, bisa 5 miliar, bisa berapa banyak. Sekarang masalahnya kau letakkan di tangan siapa? Kalau kau letakkan yang sedikit di tanganmu, habis Pak, kan gak ada bersisa. Tapi kalau letakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupmu berkelimpahan. Orang akan gak percaya kau jadi beda. Orang akan gak percaya kok kau jadi begini, kok kau jadi luar biasa hebat, kok kau bisa jadi mengampuni, kok kau bisa jadi sabar. Bukan kuatmu, bukan karena kekuatan, gitu tadi. Kenapa bukan karena kuatmu? Karena kita terbatas, otak kita pun 1,5 kilo Pak. Udah, kekuatan kita pun terbatas. Waktu kita muda 30 tahun dulu kuat, tapi ketika 40-50 tahun rontok semuanya. Si Padri masih muda, masih kuat, tapi puji Tuhan, walaupun dia masih kuat, dia tidak akan mengandalkan kekuatan yang untuk pukul orang lain, ya? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan apa mesti dengan uang? Apakah kebaikan Tuhan menurutmu kau dapat kalau misalnya kau dapat uang banyak, rumah kau jadi 8, mobil kau jadi 8? Bukan, saudaraku, banyak kita lihat orang di luar sana gak ada damai di hati. Udah punya 5 mobil, punya ini, punya itu, makanya kita banyak lihat, saudaraku ya. Kenapa orang yang punya uang sudah 1 triliun masih suka lagi uang lagi yang lain? Banyak sekali kita lihat, karena manusia tidak akan pernah puas dalam apa yang dia mau. Manusia tidak akan pernah puas dalam kebanggaan, kepuasan diri, tidak akan pernah puas. Saya sudah berkali-kali menyaksikan kalau cerita saya yang dulu itu nggak cocok dengan sekarang. Karena saya yang dulu adalah mencari uang. Saya yang dulu tidak akan pernah mau rugi untuk mengeluarkan apapun uang kalau saya tidak dapat balik uang. Usaha saya yang dulu semua harus berlipat-lipat. Itu saya pun sendiri bingung dengan keadaan saya setelah 16 tahun mengikut Tuhan. Bingung, kok sekarang gak hitungan ya? Pokoknya jadwalnya Sabtu, lapas muda, hujan gak hujan, jalan. Ada uangnya? Gak ada. Ada untungnya? Gak ada. Tapi saya tahu kesempatan Tuhan berikan hari ini saya hidup. Jadi saya harus hadir di sini bersama Ibu Susan. Ibu Susan kakinya terkilir. Saya tanya sama bagaimana Susan bisa kita berangkat? Bisa. Padahal kalau terkilir kan banyak kali alasan kita tidak bisa, kita segala macam. Kenapa? Karena kita tahu punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Apakah Ibu Mama selalu dari dulu zaman dulu itu adalah tekun berdoa? Enggak. Bahkan dulu nggak pernah mau berdoa, mengandalkan kekuatan hebatnya mencari uang. Aku bekerja, aku berprestasi. Gak ada yang namanya Tuhan gak mengandalkan itu. Kenapa? Karena merasa hebat. Jagonya saya. Dan jagonya apa? Penggembala dombanya. Gak akan jagonya dia. Abangnya lebih jago. Kalau jago perang, memang pas waktu jago perang, ketika disuruh berperang, pas lah itu cocok ya kan? Nah, kok cuma penggembala domba? Jadi berperang kan gak cocok. Kalau misalnya ada di sini Pak, kalau bisa seniman yang bermain gitar, gak pernah berantem, tiba-tiba masuk di sini suruh berantem, kan gak cocok kan? Kalau kau gak berantem, ya kau gak ada tempat. Misalnya contoh. Tapi hari ini kau belajar dengan Tuhan. Tuhan mau yang sedikit tersisa dari hidup. Apakah yang tersisa dari hidupmu sama? Jangan kau pikirkan, Bu, kalau gitu nanti yang 100 gram kan di bawah pokok mangga bisa jadi bertanya gitu. Bukan itu maksudnya. 100 gram itu nanti sekitar 8 bulan lagi yang keluar. Enggak lah, lebih dari 800 gram kurasa. Udah tanam di bawah pokok mangga. Itu bisa nanti membuat aku bisa melipat ganda. Bukan. Segala yang dilipat gandakan yang di tangan Tuhan adalah segala baik buatmu. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, kau benci dengan keadaan, kau benci dengan orang-orang yang membuat engkau menderita,
Gak bisa kau lepaskan itu Pak, kalau nggak dengan Tuhan yang menyelesaikan itu. Kebencian, kemarahan, ketidakadilan yang kau terima, mungkin kau kemarin tidak punya uang di pengadilan. Mungkin kau tidak punya uang untuk membela dirimu, terpaksa kau harus iyakan, engkau harus ada sih. Itu ketidakadilan bagimu, betul? Atau kau PK kau nggak punya uang, banyak peristiwa di luar sana. PK nggak punya uang, udah otomatis kalau PK nggak punya uang pasti kalah. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, banyak saya lihat. Tuhan izinkan kami melayani di 10 penjara. Terlalu banyak kesaksian yang kami dengar. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan opungnya dan segala macamnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, PK ku sudah masuk. Aku nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Aku nggak punya uang. Jaksa nggak aku kenal, hakim nggak aku kenal, keluarga aku tak ada. Tapi aku serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau izinkan, Engkau pasti memenangkan. Terlalu banyak kesaksian PK yang menang tanpa uang. Kenapa? Karena seperti Daud tadi, dia hanya punya batu kecil, sesuatu yang tak berarti sama dia. Mungkin kau sekarang kalau bertanya apa yang sedikit yang jago, kau pikir gak berarti gitu. Apa yang bisa aku pandainya aku apa? Bercocok tanam. Sukanya aku berladang, tanganku ditimpuk. Kalau aku tahu aja situ benih cabai hidup subur. Karena tiap hari aku ngomong sama cabai itu. Selalu orang bilang aku bertanam itu cocok. Itu sesuatu yang daripadamu yang sedikit. Tapi kalau apapun yang daripadamu hari ini gak ada uang, gak ada apa, gak ada aku punya. Sekarang saya mengatakan kau punya sesuatu. Kenapa? Karena kau duduk di sini, sekalipun hatimu misalnya seperti misalnya begini, hanya terjual sedikit aja yang bisa tersisa untuk Tuhan. Karena kau ada duduk di sini, benar? Itu pun yang sedikit itu. Kalau kau percayakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan membahagkan. Di tempat ini sekali gersang, sekalipun segala macam, kau akan mendapatkan kasih Tuhan. Saya ya memang sedikit paksa ya pada jadi bersaksi tadi dengan Pak Ginting ya. Saya dari rumah sama Susan hampir 2 jam ya kita ya, karena jalan macet segala macam. Kesaksian apa ya kita dapat hari ini ya dari tempat ini? Sebulan yang lalu baru sekarang kami datang ya kan. Tapi luar biasa. Saya percaya banyak kesaksian yang kau alami. Mungkin kemarin, mungkin kau pikir nggak layak lalu. Nanti dikira yang kesaksian di depan sosok aku juga jadi bagus. Enggak. Padahal firman Tuhan katakan kalau kau ceritakan kesaksian, satu kesaksian aja, aku akan menceritakan kesaksianmu dan mengatakan namamu di hadapan Bapakku di surga. Karena kita nggak bisa langsung ke Bapak surga, kita harus melalui Tuhan Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita supaya apa? Seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Gak ada waktu untuk gereja, ya kan? Waktu Tuhan Yesus salib, kan ada yang penjahat kiri kanan, yang di kanannya itu gak ada waktu untuk dia berdoa, gak ada waktu dia gereja. Tapi di detik-detik dia mau mati, dia bilang, Tuhan, ingatlah kata-kata itu adalah kata-kata menyesali dosa-dosanya. Sehingga Tuhan bilang, hari ini juga kau bersama dengan di Firdaus. Kalau Tuhan izinkan kita yang ada di ruangan ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan laki-laki yang di sebelah kanan Tuhan Yesus di surga. Kau mau di dunia ini lama? Mau 130 tahun? Mau 130 tahun di dunia ini? Gak usah kita berkata 70 tahun itu adalah 70 tahun adalah umur yang diberikan Tuhan. Lebihnya adalah penderitaan dan kesusahan. Karena kalau ke 90 tahun pasti nggak ada yang mau tengok kau Pak, udah kewel-kewel semuanya. Bener? Gigi udah habis, nggak ada lagi gantengnya hilang. Nah, lagi ganteng-ganteng ini kasihlah hidupmu lagi untuk Tuhan. Jangan kepel-pel, kau udah pengkor-pengkor Tuhan, inilah aku pakailah. Sedangkan gubernur aja mencari karyawannya yang bagus-bagus, ya kan? Mencari karyawan bukan mesti ganteng, tapi yang kuat segala macam, betul kan?
Satu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dunia ini yang sama kita sekarang, satu lagi simbolis. Dan itu sama-sama dua-dua itu roh. Dia akan memakai badan kita karena mereka tidak punya badan, mereka roh. Jadi kalau kita mau dipakai simbolis, maka simbolis dengan leluasa memakai tubuh kita. Paku-paku kita pukuli orang, itu simbolis pakai kita. Padahal simbolis tidak kasih kita makan. Pernah kau pikir ketika kau melakukan suatu kejahatan, ya, bertanggung jawabkah iblis itu yang memakai tubuh? Iblis itu hanya mengatakan antang saja, ambil saja, curi saja. Dia tidak cerita akibat. Akibat dia tidak pernah ceritakan. Karena apa? Kalau diceritakan ya akibatnya sama kau nggak lakukan. Itulah tipu-tipunya. Mudah-mudahan kita belajar tentang tipu muslihat iblis, ya kan? Tapi kalau kau kasih tubuhmu, hatimu, pikiranmu semuanya kepada tangan Tuhan, pakailah Tuhan. Sekalipun udah ini sisanya, maka kau lihat, kau yang akan terheran-heran apa yang akan bertambah dalam hidupmu. Amin. Dan karena itu saudara, firman ini tidak usah lama-lama, ya. Yang penting kau tahu apa yang tersisa dari hidupmu sekarang, apa yang kau punya dari hidupmu sekarang. Sekalipun masih lama kau di sini, tapi apa yang kau punya sekarang, maukah kau kasih itu untuk Tuhan? Kalau kau mau kasih untuk Tuhan, maka kau akan mendapatkan pelipat gandaan sukacita. Kalau berkat, kalau uang itu bonus ya Pak, gak usah diutang. Masalahnya Tuhan mau hati kita, Tuhan mau cari hati kita. Seperti Tuhan tahu hatinya Daud itu full sama Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya, kemenangan, tetap kemenangan akan menjadi milik Daud. Kita sekalipun kita nggak punya apa-apa, baju kita cuma itu lagi, besok ini lagi, nggak akan diganti baju kita. Saya percaya kalau hidup kau letakkan di tangan Tuhan, cuma itu yang ada dalam kau. Pertobatan yang Tuhan minta supaya hatimu terkoreksi kepada Tuhan. Cuma itu, maka kau akan mengalaminya, Pak. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kau mau? Kalau kau mau, jangan lihat kiri kanan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menjamah, yang akan menggerakkan hati supaya kau menyerahkannya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau yang sudah memberikan Roh Kudus-Mu saat siang hari ini bersama kami, menjamah setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih di tempat. Sekalipun kami semua sangat terbatas, sangat gelap, sangat berdosa, Tuhan. Kalau dunia mengatakan kami tak terampuni dosa-dosa kami, kami tak terampuni kejahatan kami, itulah dunia yang katakan. Tetapi bagimu ya Allah, yang melihat sampai ke dalam kedalaman hati kami, Engkau tahu siapa kami. Dan kami tahu kami ini sangat berharga di hadapan-Mu. Sebagai buktinya bahwa kami berharga di hadapan, kami masih ada hari ini Tuhan. Kaki dan tangan kami masih bisa berfungsi bergerak. Nafas kehidupan Kau masih berikan. Dan hari ini kami ada di gereja ini Tuhan mendengarkan firman. Kami tahu Tuhan, kami kesayangan-Mu Bapa. Engkau tidak mau kami hancur. Engkau tidak mau kami binasa di neraka yang kekal. Engkau tidak mau kami menjadi santapan iblis. Tapi Kau masih berikan kami kesempatan siang hari ini Tuhan, untuk mengambil komitmen supaya kami berikan yang sedikit itu dari hidup kami ke dalam tangan. Karena Kau selalu menantikan setiap hari kapan kami boleh datang kepadamu. Engkau menantikan tangan kami terlipat dan berdoa, Tuhan memanggil nama-Mu. Selalu Kau menantikan itu saat kami buka mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengar banyak orang di luar sana, bukan seperti keadaan anak-anak di tempat ini dalam kesulitan. Orang-orang di luar sana dalam keadaan hidup bergelimangan dosa, hidup dalam bergelimangan keduniawian kedagingan, pesta pora dan nafsu duniawi mereka lakukan, dan mereka bebas di luar sana. Tapi Tuhan,
kalau mereka tidak mengambil kesempatan untuk datang kepadamu. Ketika mereka harus meninggalkan dunia ini, mereka semua binasa. Tapi kami Tuhan, sekalipun kami dikelilingi oleh tembok-tembok penjara ini, sekalipun Tuhan tak ada yang datang memperhatikan kami, sekalipun Tuhan kami merasa kami membutuhkan banyak hal dalam kehidupan kami di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, tidak Engkau biarkan putus asa, tidak Engkau biarkan putus harapan, karena ada Tuhan Allah semesta alam yang punya dunia ini yang menjadi milik mereka. Terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari, bahwa hidup mereka Tuhan di tangan-Mu. Bahkan Engkau menjanjikan keselamatan di kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau menjamah setiap hati di tempat ini. Bila Engkau menggerakkan hati mereka untuk datang ke depan Tuhan, untuk menyerahkan yang sedikit dalam hidup mereka dalam tangan-Mu, dan untuk menerima Engkau Tuhan yang campur tangan atas semua yang sedikit dalam hidup mereka, maka biarlah Engkau yang menggerakkan hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kau lihat kiri dan kanan. Kalau hatimu terpanggil untuk menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, majulah. Saya akan berdoa untukmu, dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada padamu. Haleluya. 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 Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Tuhan mengajari kami untuk rendah hati. Siapakah kami Tuhan? Apakah yang kami punya Tuhan? Apa yang kami banggakan hidup ini Tuhan? Karena hidup kami seperti debu. Kalau hari ini dihembuskan angin, maka hari ini juga kami tidak ada lagi. Tapi kalau siang hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam keterbatasan kami, maka Bapa, biarlah kami di tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah, untuk kerendahan hati anak-anak-Mu datang di tempat ini. Engkau menggerakkan hati mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu lagi bagaimana untuk menjalani hidup mereka. Mereka banyak bertanya tentang hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Bahkan mereka Tuhan mungkin bingung Tuhan, apa yang akan terjadi atas hidup mereka. Tapi kalau hari ini Tuhan membuat hati mereka menjadi rendah hati untuk mulai datang kepadamu Bapa, karena Engkau memilih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hai engkau kegelapan, dengarkan firman Tuhan ini. Engkau tidak berhak mengambil satu jiwa pun di tempat ini. Firman Tuhan berkata, apapun yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, maka akar-akarnya akan tercabut dan akan terbuang jauh. Dengarkan ini, hai iblis, hai kegelapan. Apapun yang ditanam iblis atas hidupmu, kejahatan, kebencian, kemarahan, persekutuan dengan kuasa kegelapan, kemiskinan, pemberontakan, apapun yang ditanam iblis atas hidup, maka buah-buahnya, bahkan akar-akarnya yang ada dalam hidup tercabut sampai ke akar-akarnya,
kedalaman. Mereka milik Kristus, telah dibayar lunas utang dosa. Engkau tidak berhak memakai tubuh mereka, karena keselamatan yang diberikan Tuhan atas mereka menjadi milik mereka. Terima kasih Bapak. Saudara dikasihi Tuhan, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ini aku. Apa yang ada padaku saat ini, yang Engkau tahu, terutama hatiku. Aku serahkan padamu Tuhan. Aku milikmu. Engkau juru selamatku. Engkau perisaiku. Aku tidak akan pernah takut, tidak akan khawatir, karena aku tahu mulai saat ini hidupku bukan aku lagi, dan Engkau akan menolongku kembali kepada jalanmu, berbalik dari jalanmu yang jahat, bukan karena kekuatan, tetapi karena Tuhan yang sudah ada dalammu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Aku serahkan anakmu dalam tangan. Bapak di surga.
Tuhan. Harapanmu saat ini Tuhan Yesus, perbaharui dari yang lama Tuhan, dari pribadi yang lama. Harapanmu Tuhan Yesus, menjawab, sembuhkan segala penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Tuhan, dia tidak tahu di mana melepaskan diri dari pribadi yang salah. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang mempunyai pengalaman bersama Engkau tempat ini, Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kebenaran. Jiwanya terbebas dari belenggu, jiwanya Tuhan lepaskan dari keterikatan dengan kuasa apapun. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan telah membayar lunas dan hutang dosa. Tuhan tidak akan membiarkan binasa, Tuhan tidak akan membiarkan menjadi santapan kuasa Tuhan. Karena Tuhan menginginkan engkau dalam tangan. Apa hamba menyerahkan dia dalam tangan kasihan. Hamba menyerahkan hidupnya dalam tangan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, bebaskan dia Tuhan, lepaskan dia Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kau tidak berhak atas tubuh yang milik Kristus. Sekalipun engkau mempengaruhi kehidupan, tapi ada tangan Tuhan yang luar biasa menjadikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kasih yang tak pernah kau alami selama hidup. Engkau tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti selama hari ini. Ya Tuhan yang menjaga, ya Tuhan yang melihara. Serahkan semua, letakkan hidupmu dalam tangan, gantungkan hidupmu dalam tangan, karena dia satu-satunya pengharapan dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan iman. Engkau satu persatu telah dijamah Tuhan. Kalau engkau lemah, panggil Yesus. Tuhan kuatkan aku. Dia akan tolong engkau saudara. Karena hari ini kita sudah minta kepada Allah yang luar biasa, Allahnya Daud, Allahnya Israel, yang sanggup mengalahkan, menghancurkan, membinasakan Goliat raksasa. Allah itu yang engkau miliki